Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita persembahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, bersyukur kepada Tuhan buat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia yang telah selamatkan kita, Dia telah pulihkan kita, bahkan Dia sembuhkan kita. Haleluya, mari kita naikkan pujian ini. Kau Tuhan yang selamatkanku. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Sembuhkanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Mari semuanya. Haleluya. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kami balas seluruh kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Ku balas kasih-Mu. Sembah Yesus seumur hidupku. Puji Tuhan, Dia yang sudah selamatkan kita, Dia yang sudah pulihkan kita, Dia sudah sembuhkan kita. Naikkan pujian ini. Kau Tuhan yang selamatkanku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Kami berterima kasih. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Mari sambil kita semua angkat tangan kita bersyukur kepada Tuhan. Kita hormati Tuhan. Haleluya. Dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Pemeliharaanmu yang luar biasa kami rasakan. Kalau kami ada semua oleh karena berkat Tuhan saja. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Mohon Tuhan layakkan kehidupan kami. Kuduskan hidup kami Tuhan. Kami rindu ketika kami masuk dalam hadirat-Mu. Tuhan, Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Saat kami dengan segenap hati kami, dengan sepenuh hati kami rindu ingin mengagungkan, memuliakan nama-Mu melalui pujian. Tuhan disenangkan melalui puji-pujian kami. Tuhan tolong ibadah kami saat ini ya Tuhan. Engkau saja yang bekerja, Engkau saja yang mengurapi kami semua. Baik kami para pelayan Tuhan, baik seluruh sidang jemaat-Mu, kami semua ada dalam hadirat-Mu, menikmati berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terpuji-pujilah akan Engkau. Kami mulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Sedang jemaat, mari saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama di tempat saudara-saudara, di mana saudara berada. Mari bersuka cita, naikkan pujian kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Kita ingat cinta Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Kita naikkan pujian. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Nyanyikan dengan bersuka cita. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau. Amin. Tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau. Kita tidak mau mundur dari Tuhan. Haleluya. Ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Haleluya. Ada glory dalam jiwaku. Ada glory dalam jiwaku. Ada glory dalam jiwaku. Siang malam ku penuh dengan cinta kuasa-Mu. Ada glory dalam jiwaku. Ada glory. Ada glory dalam jiwa. Naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Ada glory dalam jiwaku. Siang malam ku penuh dengan cinta kuasa-Mu. Ada glory dalam jiwaku. Ada glory dalam jiwaku. Glory dalam jiwaku. Ada glory dalam jiwaku. Siang malam ku penuh dengan cinta kuasa-Mu. Ada glory dalam jiwaku. Bilurnya, bilurnya. Amin. Bilurnya, bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja. Semua sakit hilanglah. Oleh Tuhan Yesus tertolong. Lagi bilurnya. Bilurnya, bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Oleh Tuhan Yesus tertolong. Bilurnya, bilurnya. Naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita. Bilurnya sungguh heran. Bilurnya sembuhkan saudara. Amin. Bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Amin. Oleh Tuhan Yesus tertolong. Asal percaya saja. Asal percaya saja Semua sakit hilanglah.
Jemaat, kita tetap bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian yang berkata, ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya bagiku. Mari bersukacita bersama-sama. Ajaib, sungguh ajaib. Haleluya. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Semua katakan ajaib, sungguh ajaib. Haleluya. Kita punya Yesus yang ajaib, kuasanya yang ajaib. Haleluya. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati Berkatnya melimpah terus setiap hari. Haleluya. Hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib. Haleluya. Kuasanya bagiku, kuasanya bagi saudara. Ajaib, ajaib. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Haleluya. Kita tetap bangkit berdiri. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati kita, siapkan kehidupan kita seluruhnya untuk kita dengar firman Tuhan lagi pagi hari ini. Puji Tuhan. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku percaya kepadamu, hatiku percaya kepadamu. Saat aku tidak melihat jalanku, tapi ada jalan Tuhan bagi kehidupanku. Saat ku tak melihat jalan, Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. hatiku percaya. Haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Puji Tuhan. Mari terus naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Saat ku tak melihat jalanmu, Tuhan. Haleluya. Oh, saat
pegang janji-Mu Tuhan. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, percaya, selalu ku percaya. Mari sambil angkat tanganmu, hatiku percaya. Oh, kami percaya Tuhan, kami percaya jalan-jalan-Mu dalam hidup kami. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan, percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, kami percaya janji-Mu, percaya kuasa-Mu. Haleluya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau pada kesempatan Tuhan hari ini kembali kami dapat memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami dapat menikmati hadirat-Mu Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami sampai kepadamu Tuhan. Dan Engkau diberkati lewat pujian kami Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara lewat hamba-Mu Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Kami rindu Engkau kembali Tuhan, menegur kami Tuhan, menghibur kami, menguatkan kami Tuhan. Kami memerlukan firman-Mu Tuhan untuk hidup kami Tuhan. Hari lepas hari Tuhan, pegangan kami hanya firman Tuhan. Biarlah firman itu yang berbicara dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Kami alaskan doa kami ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Adalah kemurahan Tuhan tentunya kita masih ada di hari ini. Dan walau masih cukup muda, kita masuk di tahun 2023. Tapi saya percaya iman kita kepada Tuhan tentunya akan memelihara kita, menjadi jaminan dari pemeliharaan Tuhan atas hidup kita untuk tahun ini. Sebagaimana yang Bapak Ibu Saudara miliki kesaksian di tahun yang lalu, maka kiranya kesaksian yang sama dari perbuatan Allah yang sama akan mengiringi langkah kita, pengiringan kita kepada Tuhan khususnya di tahun ini. Walau mungkin kita belum banyak melihat penggenapan dari banyak prediksi orang, tapi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sudah lebih dahulu mengangkat atau mengutarakan hal-hal tentang masa depan.
bahwa memang tidak akan lebih baik masa di depan kita ini dari hari-hari sebelumnya. Tetapi hanya satu hal yang membuat segala sesuatu menjadi baik adalah kalau kita memastikan Yesus ada di tengah-tengah kehidupan kita. Sebab dahulu ketika umat Tuhan berada di dalam pengasingannya, ketika mereka harus menjalani satu kehidupan yang berat di padang gurun Sinai, sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, ada satu doa Musa yang dinaikkan kepada Tuhan, tentunya mewakili bangsa, mewakili umatnya, yaitu doa yang berkata, jikalau Tuhan tidak bersama dengan kami, maka janganlah suruh kami pergi. Sebab siapakah kami ini yang dapat hidup dengan kekuatan kami sendiri? Sebab hanya penyertaan Tuhanlah yang membuat kami dapat dibedakan dari bangsa-bangsa yang ada di dunia. Maka kiranya doa Musa juga menjadi doa kita, Bapak Ibu Saudara. Kalaupun banyak orang masih menunggu hal yang mungkin paling ditakuti dari prediksi-prediksi tahun yang lalu. Tapi bagi kita jelas seperti doa Musa, bahwa memastikan Allah ada di tengah-tengah kita. Itu berarti juga akan menjamin kesejahteraan dan ketenteraman hidup kita sepanjang tahun 2023 ini. Dan apa yang akan kita bahas dari firman Tuhan? Mengenai iman dari seorang wanita yang cukup lama dan mungkin bahkan sangat lama menderita satu penyakit yang memang tidak dijelaskan di dalam Alkitab. Jenis penyakitnya, hanya indikasinya saja yang dituliskan, yaitu pendarahan yang sudah dirasakannya 12 tahun. Tetapi oleh karena tindakan iman, maka dia dapat mengalami satu pengalaman yang menakjubkan. Pengalaman yang harus menjadi pengalaman orang percaya, saudara dan saya khususnya di tahun ini. Ketika banyak orang sedang menunggu dengan tidak pasti hal-hal yang menakutkan itu. Saya mengajak saudara untuk melihat di dalam Injil Markus pada pasal yang ke-5. Seperti tertulis di dalam judul ibadah, judul khotbah hari ini. Markus pasal yang ke-5, mulai dari ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Walau sebenarnya kisah ini seolah mengintervensi satu kisah yang lain. Tetapi di dalam Alkitab, saudara, banyak kali dituliskan hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang sepertinya mendadak muncul mengintervensi satu peristiwa yang sebelumnya untuk menunjukkan bahwa permasalahan di dalam dunia ini memang sangat banyak. Dan kalau kita melihat di dalam kitab Markus pasal 5, mulai ayat yang ke-25, tentang seorang wanita ini yang mengalami pendarahan cukup lama, maka ada satu hal yang dapat kita renungkan, sekaligus mungkin kita harus coba, kita harus putuskan di dalam hidup kita, supaya pengalaman wanita ini menjadi pengalaman kita. Mulai ayat yang ke-25 tertulis, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya,
Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Bapak Ibu Saudara, apa yang dikisahkan ini diulang kembali kemudian di dalam catatan Injil Matius. Walau mungkin saudara melihat di dalam Alkitab, Matius mencatat lebih dahulu daripada Markus. Tapi sebenarnya Injil yang paling pertama mencatat dari perbuatan-perbuatan Yesus adalah Injil Markus. Injil Markus mencatat lebih detail daripada Matius, tetapi Matius menempatkan peristiwa ini setelah Yesus menyelesaikan semua pengajarannya. Apa yang dia jabarkan, apa yang dia ajarkan kepada banyak orang di suatu bukit yang disusun di dalam pasal 5 sampai pasal 7 kitab Matius, itu kemudian diaplikasi melalui pelayanan kesembuhannya yang dicatat dalam pasal 8 dan pasal 9 kitab Matius. Tetapi di dalam kitab Matius, saudara, apa yang diceritakan tidaklah selengkap apa yang dicatat oleh Injil Markus. Bahwa ada beberapa hal yang mungkin banyak orang tidak sadari, bahwa Yesus memahami benar kebutuhan dari orang-orang yang memerlukan dia, yang mencari dia. Di dalam ayat ini, saudara, Yesus sebenarnya sedang bertujuan untuk pergi ke rumah dari seorang kepala sinagog atau kepala rumah ibadat di dalam bahasa Alkitab, untuk juga melakukan pelayanan kesembuhan. Tetapi rupanya ada satu peristiwa yang menarik perhatian Yesus. Sebab di tengah jalan atau di dalam perjalanan, ada seorang yang menjamah jubahnya, dan terasa lain rupanya hal itu bagi Yesus. Sebab dengan jelas kitab Markus menulis bahwa Yesus sendiri menyadari ada tenaga yang keluar dari tubuhnya. Jubah bukan bagian dari tubuh, sudah. Jubah hanya dikenakan untuk melindungi tubuh. Tetapi apa yang telah Yesus rasakan itu menunjukkan bahwa ada perpindahan kuasa Allah. Walaupun itu tidak didahului atau diawali oleh inisiatif Yesus. Tapi setidaknya dari ayat ini kita belajar bahwa cukuplah dengan iman, maka Allah pun mengizinkan atau meluaskan perpindahan tenaga itu dari dirinya kepada mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan karena imannya. Murid-muridnya mungkin menganggap adalah hal yang wajar jikalau banyak orang dengan berdesak-desakan menyentuh jubah Yesus. Tetapi bagi Yesus bukan hanya masalah berapa banyak orang yang punya kemungkinan untuk menjamah jubahnya. Mungkin bukan hanya menyentuhnya, saudara. Tapi mungkin juga ada orang yang dengan sengaja menarik jubah Yesus hanya untuk mencari perhatian. Banyak orang di dalam kerumunan massa itu, karena Yesus sendiri pun adalah satu pusat perhatian. Yesus adalah pusat perhatian dunia pada waktu itu. Yesus khususnya di dalam pelayanannya
adalah pusat perhatian dari orang-orang Israel. Baik yang memperhatikannya dengan maksud baik, maupun yang juga memperhatikannya dengan maksud tidak baik. Artinya begini, saudara. Ada saja orang yang mungkin ingin mencari kesempatan untuk dapat mencelakai Yesus, untuk dapat menuduhkan hal yang tidak-tidak, yang kurang patut kepada Yesus. Tapi di sisi lain, ada orang yang juga ingin mencari perhatian, atau bahkan mencuri perhatian, bukan sekedar mencari perhatian, untuk dapat sekedar bertegur sapa dengan Yesus, untuk dapat sekedar berbincang dengan Yesus. Mungkin kalau zaman sekarang atau zaman dulu seandainya disamakan dengan zaman sekarang, untuk seorang pembesar, untuk seorang populer yang kemudian datang di satu tempat, adalah hal yang wajar jika ada seseorang yang mencari perhatian atau mencuri perhatian untuk mengajak foto bersama, ya, mengabadikannya saudaranya atau berselfie. Zaman dulu belum ada HP. Tapi yang jelas dari kerumunan yang betul dijelaskan oleh kitab Markus, itu mengindikasikan bahwa ada banyak kesempatan, ada banyak kemungkinan, ada banyak motivasi orang dapat berjumpa dengan Tuhan. Entah hanya sekedar bertegur sapa, entah hanya sekedar untuk berkenalan, atau untuk maksud yang lain. Seperti tadi saya katakan, ada saja saudara, kalau saudara perhatikan di dalam keempat Injil, orang-orang yang memang ingin mencari kesalahan Yesus. Tapi dari semua itu, Yesus merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan hanya karena sentuhan-sentuhan, tapi dengan jelas Alkitab berkata bahwa ada tenaga yang keluar yang Yesus rasakan sendiri. Dan tenaga itu keluar dari seorang wanita yang juga sedang berjuang untuk mendekati Yesus, untuk mendekati posisi Yesus dari kerumunan-kerumunan ini. Bapak Ibu Saudara, kita memang tidak dijelaskan di dalam Alkitab sebenarnya apa penyakit dari ibu ini. Yang jelas indikatornya adalah ibu ini mengalami pendarahan. Dan tentu di dalam benak saya, pendarahan yang dimaksud tentu adalah pendarahan di bagian dalam tubuhnya. Sebab kalau pendarahan ini hanya terjadi di luar tubuhnya, tentu mudah bagi wanita ini untuk mengobatinya. Tapi kitab Markus menulis memang, sudah berulang kali ia berobat ke tabib, tetapi tidak ada juga perbaikan-perbaikan. Bahkan dikatakan bahwa segala sesuatu yang ia miliki itu pun sudah habis sama sekali. Bahkan tidak ada faedahnya. Kita baca ayat 26 saudara. Karena ini penting memang bagi Markus. Walaupun di dalam Matius ini tidak ditulis. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak kita merasa bahwa apa yang kita miliki dapat menolong kita. Entah sudah berapa lama juga saudara mengalami. Saudara merasa bahwa segala sesuatu yang kita miliki, entah itu harta, entah itu mungkin teman, entah itu mungkin orang-orang yang dianggap mempunyai kemampuan menolong kita dalam waktu cepat. Kita anggap itu masih dapat menyediakan pertolongan untuk kita. Tetapi ayat ini dengan jelas memberikan penegasan bahwa satu saat hal itu tidak bisa menolong. Bahkan menghabiskan sama sekali apa yang kita miliki. Bahkan lebih buruk, justru membuat keadaan kita semakin buruk. Persis seperti yang wanita ini alami. Maka ketika kita mulai merasa dan sudah mungkin merasa tidak ada lagi yang kita punya yang bisa menolong, tidak ada lagi yang kita miliki yang bisa melalukan kita dari masalah atau menyelamatkan kita dari masalah, maka pilihan satu-satunya tentu adalah datang kepada Yesus.
Walaupun untuk ukuran orang, untuk ukuran umum, datang kepada Yesus itu toh baru di akhir dari semuanya. Bapak Ibu Saudara, mungkin hal yang perlu kita renungkan adalah bagi kita atau ketika kita mulai belajar untuk menggunakan iman, kita ingin mempraktekkan iman itu lebih cepat dari apa yang kita bisa duga, masih banyak kemungkinan yang menolong kita. Atau kita akan mempraktekkan iman itu, menunggu sampai segala sesuatu betul-betul hancur dan habis-habisan. Memang pilihan-pilihan ini tidak mudah, saudara, untuk diambil. Kadang di dalam keadaan yang tidak tertolong, kita masih saja mengharapkan orang lain. Dengan asumsi bahwa sambil menunggu, Tuhan menolong. Maka apa salahnya saya mengharapkan orang lain menolong? Sambil menunggu waktu Tuhan, mungkin tidak ada salahnya saya juga mengharapkan orang lain. Tetapi ketahuilah saudara bahwa sebenarnya apa yang kita putuskan ini sudah mengingkari arti iman itu sendiri. Kita berarti belum bisa memastikan bahwa Yesuslah satu-satunya penolong. Kita sendiri belum dapat memastikan di dalam pikiran dan hati kita bahwa hanya Yesus yang bisa dan pasti bisa. Tapi mungkin karena pikiran kita sudah terlampau kalut dan terlampau takut, kita anggap bahwa sambil menunggu waktu Tuhan masih bisa kita beralternatif. Dari sini Bapak Ibu Saudara kita belajar tentang pilihan juga. Wanita ini toh tidak mau menunggu terlampau lama. Walaupun dia tahu bahwa untuk mendekati posisi Yesus bukanlah hal yang mudah. Apalagi dengan keadaannya. Dia bukan dalam keadaan yang sehat. Tentu untuk bersenggolan, untuk dapat mempertahankan posisinya, lalu merangsek maju untuk mendekati posisi Yesus, mungkin butuh perjuangan yang berat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, iman perlu tindakan. Dan hal pertama yang kita belajar dari ibu ini adalah bahwa rasa sakitnya dilawannya untuk bertemu dengan Tuhan. Bahwa kesulitan-kesulitan yang mungkin sedang menggelayut pikirannya pun dikalahkan untuk dapat bertemu dengan Tuhan. Maka jangan pernah berkata bahwa bersekutu dengan Tuhan itu adalah aktivitas yang menyenangkan. Bersekutu dengan Tuhan pun adalah aktivitas yang bisa saja membosankan, saudara. Berdoa kepada Tuhan bisa juga menjadi aktivitas yang sangat menjemukan. Tapi kalau kita mempunyai motivasi yang kuat, kalau kita punya semangat, maka rasa sakit bisa kita tahan. Karena kita pun sedang berhitung untuk bertemu dengan Tuhan. Wanita ini sudah lelah dan dikalahkan dengan hitungan-hitungan medisnya. Tidak ada yang bisa menolong. Tapi berjumpa dengan Yesus pun tidak semudah yang ia bayangkan. Tapi pilihan inilah menentukan, Bapak Ibu Saudara. Apa yang menjadi pergumulan saudara sekarang? Apa yang menjadi ketakutan saudara sekarang? Mungkin untuk berdoa kepada Yesus saja, saudara masih diganggu dengan banyak hal. Iya kalau cepat ditolong. Iya kalau cepat Yesus menjawab. Berapa banyak lagi mungkin kerugian yang harus saya alami. Tapi setidaknya saudara, satu hal yang pasti, kalau kita bersemangat dan sampai berjumpa dengan Yesus, Yesus datang di dalam persekutuan kita, Yesus datang, kuasa Tuhan datang di dalam hidup kita, maka tentunya kita akan mendapatkan hasil akhir yang berubah, yang berbeda sama sekali. Dan semua kerugian kita, kesulitan kita pun akan sirna. Jadi iman perlu motivasi yang kuat. Iman tidak boleh diganggu dengan segala macam ketakutan di dalam pikiran. Karena itu akan melemahkan iman kita sendiri, saudara. Hal kedua, wanita ini juga dibangkitkan semangatnya. Karena ia juga mendengar apa yang diucapkan oleh Yairus, kepala sinagog. Di dalam kitab Matius bahkan jelas dituliskan di sana. Ketika Yairus meminta Yesus untuk datang ke rumahnya, untuk menumpangkan tangannya supaya
anak perempuannya disembuhkan. Maka wanita ini tahu bahwa di tangan Yesus atau anggota tubuh Yesus dapat menyalurkan kuasa dan kekuatan. Dia tidak perlu mungkin penumpangan tangan itu. Dia mungkin tidak perlu sampai Yesus harus menjamah tubuhnya. Sebab toh penumpangan tangan itu juga tidak memerlukan kontak langsung dengan tubuh. Disinilah perempuan dibangkitkan, saudara. Keberaniannya untuk percaya bahwa artinya siapa yang lebih cepat untuk menjamah Yesus. Entahkah Yesus menjamah wanita ini, entahkah dia yang menjamah Yesus, maka kuasa Tuhan pasti akan disalurkan. Iman juga memerlukan, saudara, satu perhitungan ini. Kadang kita mungkin harus memerlukan afirmasi-afirmasi. Perlu penumpangan tangan mungkin. Perlu bantuan-bantuan dari satu alat-alat atau minyak, atau sebutlah itu satu peralatan untuk mendatangkan mujizat. Padahal wanita ini hanya perlu Yesus saja. Dan kalaupun Yesus belum sempat untuk mengulurkan tangannya, ia yang sempatkan dulu untuk menjamah jubah Yesus. Asal kujamah saja jubahnya. Dan itu inisiatif dari perempuan ini. Dia tidak perlu mengundang perhatian Yesus untuk melihat dia. Lalu dia merengek-rengek untuk meminta Yesus datang dan menumpangkan tangan. Asal kujamah saja jubahnya menunjukkan bahwa iman perlu inisiatif. Iman bukan harus menunggu, tapi iman perlu usaha. Iman hanya perlu perjuangan, saudara. Kita datangi Yesus dengan maksud supaya Tuhan pun melihat ketulusan hati kita. Dan itu yang ditangkap oleh Yesus. Kalau saudara baca ayat ini, ketika Yesus menyadari ada tenaga yang keluar, maka ia mencari siapa yang sudah menjamah tubuhnya, menjamah jubahnya. Bagi murid-murid mungkin ini hal yang mengherankan. Kenapa Yesus harus mempersoalkan sementara orang berdesak-desakan? Yang murid-murid tidak tahu adalah ada tenaga yang keluar. Yang Yesus ingin tahu bukan berapa banyak orang yang sudah menjamah jubahnya, atau mungkin menarik-narik jubahnya hanya sekedar mencuri perhatian seperti tadi saya katakan. Tapi karena ada tenaga yang keluar, ada kuasa yang disalurkan. Dan Yesus ingin tahu siapa orang di antara banyak orang, siapakah satu-satunya orang ini yang betul-betul memerlukan kuasa Allah, dan karena itu dia mendapatkannya. Apa yang kita baca sudah di ayat 32, lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Bukan berarti Yesus sedang melacak atau mengidentifikasi. Saya percaya Yesus tahu. Allah kita ini maha tahu, saudara. Tapi karena memang ayat selanjutnya menegaskan, wanita ini datang dengan tulus. Di ayat yang ke-33, kita bandingkan sudah dengan ayat 33. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Yesus hanya ingin meminta kejujuran saja. Dia tahu tentu siapa yang sudah menjamah jubahnya dan betul-betul memerlukan kuasanya. Dia tahu siapa yang sudah menerima kuasanya, dia tahu. Tapi dia mencari tahu bukan untuk mengidentifikasi, bukan untuk melacak. Dia mencari tahu supaya perempuan ini datang. Sebab bagaimanapun juga yang Yesus inginkan adalah penyembahan. Yang Yesus inginkan adalah penyembahan. Kalau saudara lihat di ayat sebelumnya, masih di dalam Markus pasal 5 ini, ditulis sebenarnya di sana bahwa misi Yesus datang bukan untuk menerima persembahan, tapi untuk memberi belas kasihan. Percayalah Bapak Ibu Saudara, Allah tidak menagih. Allah tidak meminta saudara harus banyak-banyak memberikan korban untuk ditolong oleh Tuhan. Allah tidak memerlukan apa-apa dari diri kita. Allah sudah punya semuanya di sorga.
Apa yang kita punya tidak akan bisa menolong kita. Bahkan mungkin dengan sedikit keras saya katakan, kita tidak bisa menyogok Tuhan dengan apa yang kita miliki. Tapi apa yang Allah ingin adalah penyembahan kita. Apa yang Allah ingin hanyalah iman kita. Dan ketika wanita ini menjadi orang pertama, mungkin juga satu-satunya orang yang mengalami kuasa Allah, Tuhan hanya ingin melihat seberapa tulus kerinduannya dan motivasinya ketika ia berusaha untuk mencari Yesus. Ketika ia berusaha untuk menjamah jubahnya. Dan perempuan ini datang tersungkur di kaki Yesus. Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini kita bisa simpulkan, tahun ini mungkin harus kita mulai dengan lebih banyak tersungkur di bawah kaki Yesus. Membuat diri kita butuh Yesus, bukan butuh yang lain. Membuat hidup kita lebih banyak mengisi waktu dengan persekutuan dengan Yesus. Membuat hidup kita menghadirkan Yesus. Banyak mungkin bisa kita lakukan tahun ini. Banyak mungkin kita sudah bersiap dengan hal-hal yang menakutkan di tahun ini. Sudah. Karena kita masih sangat muda untuk memasuki tahun ini. Kita baru 8 hari saja masuk di tahun ini. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan, kecuali satu yang kita gariskan, bahwa bersama dengan Tuhan kita akan mengalami kemenangan. Cuman itu saja. Bersama dengan Tuhan kita dijamin bahkan untuk mengalami kesejahteraan dan ketentraman. Persis seperti yang tadi sudah saya singgung di awal khotbah. Ketika umat Tuhan itu berdoa bersama dengan Musa untuk meminta penyertaan Tuhan, maka Tuhan menjawab melalui Musa, "Aku yang akan membimbing engkau dan aku yang akan memberikan engkau ketentraman." Tahun ini harus menjadi tahun kesaksian Bapak Ibu Saudara, bahwa bersama dengan Tuhan hidup kita tentram, bersama dengan Tuhan hidup kita aman. Kalaupun ada yang sakit, ada yang mungkin saudara rasa melingkupi saudara atau mungkin mengurung saudara dengan sakit penyakit atau dengan masalah, tahun ini akan menjadi tahun pertolongan, tahun ini akan menjadi tahun kebebasan, tahun ini akan menjadi tahun kemenangan. Hanya beranikah saudara untuk memperkuat dirimu, memperkuat motivasi saudara untuk selalu mencari Tuhan dan mempersekutukan diri dengan Yesus. Asal ku jamah saja jubahnya, maka saudara pun akan mengalami kemenangan iman. Di dalamnya ada kuasa yang membuat hidup kita aman dan tentram. Tuhan memberkati. Kita akan bersama menyanyikan sebuah pujian. Dan kiranya pujian ini membawa kita kepada satu perenungan dan juga kekuatan hati dari firman Tuhan juga yang sudah kita dengar bersama. Hanya Yesus yang bisa menolong. Kalaupun ada orang lain bisa menolong, ketahuilah dia tidak akan lama untuk menolong saudara. Yesus tetap ada selamanya, kuasanya tidak pernah habis, kuasanya tidak akan pernah berubah, kuasanya tidak akan pernah surut. Saya mengajak saudara untuk menyanyi satu pujian, "Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan." Kuasa Tuhan dapat disalurkan kapanpun saudara siap. Datang kepada Tuhan di dalam penyembahan-Mu. Saudara, utarakan kebutuhan-Mu. Dia akan datang dengan kuasa-Nya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu
itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Hanya dengan percaya, datangi Tuhan dengan percaya. Kuatkan hatimu untuk percaya. Tuhan ada untuk saudara. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Apa yang saudara rasa hari ini? Takutkah engkau? Hadirkan Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, Haleluya. semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Haleluya. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Haleluya. Sakitkah saudara? Datangkan Yesus dalam hidup. Cemaskah saudara? Datangkan Yesus di dalam hidupmu. Hadirkan Dia di dalam pujianmu. Hadirkan Dia di dalam doamu. Sentuh hadirat-Nya dengan iman. Kuasa akan disalurkan. Kita tidak perlu jubah itu sekarang, tapi kita masih perlu iman. Iman kepada kehadiran Tuhan di dalam hidup saudara, di dalam ibadah saudara, di dalam persekutuanmu, di dalam doamu. Itu yang masih kita butuhkan. Karena hanya kuasa Yesus yang masih dapat menjawab. Hanya kuasa Yesus yang masih bisa menolong. Haleluya. 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 Panggil namanya. Kuasanya tidak berubah. Haleluya. Panggil namanya. Kehadirannya tidak akan berlambat-lambat. Bahkan ketika engkau tidak berdaya, kumpulkan tenaga untuk panggil namanya. Kumpulkan kerinduan saudara untuk hadirkan Tuhan. Bahkan ketika engkau sudah sangat tidak berdaya, kumpulkan kekuatanmu
untuk percaya kepada Tuhan. Ketika kuasa diberi, maka apa yang hilang dalam hidupmu akan dikembalikan. Kekuatanmu akan dipulihkan. Hidupmu pun akan mengalami kemenangan-kemenangan. Di saat Haleluya. tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Satu-satunya hanya Tuhan. Satu-satunya yang ku Hanya Dia yang tersedia buat engkau. Satu-satunya Haleluya. yang ku percaya. Hanya Yesus. Engkau sumber kekuatan, Haleluya. sumber pengharapan, Sumber kedamaian. Hanya Yesus satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Nyanyikan dengan imanmu. Satu-satunya yang ku andalkan, Hanya Yesus yang tersedia. Satu-satunya yang ku percaya. Haleluya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan yang tersedia bagi kami, dan bahkan yang tetap ada untuk kami. Bahkan ketika semua berlalu, hanya Engkau yang tetap ada. Siapakah kami ya Tuhan? Dan siapakah manusia yang dapat kami jadikan pertolongan kami? Tidak ada yang pantas kecuali Engkau. Bahkan kuasa-Mu juga tersedia kapanpun kami membutuhkannya. Hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang beriman. Baik untuk jemaat Ketapang Keramat Soho, maupun juga mereka yang mengikuti ibadah ini melalui layar kaca mereka masing-masing.
Hamba-Mu hanya berdoa, Tuhan, berikan mereka satu kesanggupan dan keberanian untuk datang kepadamu. Yang mungkin pernah melupakan Engkau. Tuhan, jamah hatinya untuk mengingat Engkau. Sebab hanya dengan memanggil nama-Mu dan dengan jujur tersungkur di kaki-Mu, mengutarakan semua keperluan mereka, maka Tuhanlah yang dapat menyelesaikannya dengan kekuatan Tuhan. Satu kuasa mengalir, maka seluruh persoalan akan terjawab, terselesaikan. Satu kuasa mengalir, kesembuhan akan terjadi. Satu kuasa mengalir, kemenangan-kemenangan akan menjadi bagian dan pengalaman hidup orang-orang beriman. Terima kasih banyak Tuhan. Kiranya firman-Mu memberikan kami kekuatan pagi ini. Firman-Mu memberi kami ketegasan bahwa hanya Yesuslah yang sanggup menolong kapanpun. Tanpa ada halangan, tanpa ada hambatan, Engkau dapat didatangkan di dalam doa kami karena iman kami. Mungkin yang menghalangi hanyalah niat kami sendiri. Tapi Tuhan tidak akan pernah terhalangi oleh apapun. Kalau kami percaya, Engkau datang, kuasa disalurkan, maka jawaban akan diperoleh. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya hari ini, yang bimbang Tuhan sudah teguhkan. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Yang sakit pun Tuhan sudah sembuhkan. Di dalam nama Yesus, kami belajar untuk percaya dan selalu percaya. Asal kujamah saja jubahnya, maka kesembuhan terjadi. Asal kita mau untuk bersekutu dengan Tuhan, Tuhan hadir menjadi bagian kita untuk berjalan bersama-sama di tahun ini, menghadirkan keajaiban-keajaiban. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami sudah terima firman-Mu. Dan kami akhiri ibadah ini dengan mengucap syukur dan menerima berkat Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya berkata, amin. Selamat hari Minggu.